Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tampak sangat sempurna? Mereka sangat menawan, sangat meyakinkan, dan entah bagaimana mereka selalu berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mungkin itu rekan kerja Anda, teman dekat, atau bahkan seseorang yang Anda lihat di cermin setiap pagi. Namun, di balik senyum yang hangat dan tutur kata yang rapi, ada sesuatu yang jauh lebih dingin. Sebuah mekanisme tersembunyi yang bekerja di luar kesadaran kita. Para ahli sering menyebut studi tentang sisi kelam manusia ini dengan sebuah nama yang provokatif, yaitu dark psychology atau psikologi kegelapan. Psikologi kegelapan bukanlah sekadar trik murahan atau ilmu sihir. Ini adalah pemahaman mendalam tentang bagaimana sifat-sifat tertentu dalam diri manusia digunakan untuk mengendalikan, memanipulasi, dan memengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi. Di dalam dunia psikologi kegelapan ini, terdapat satu konsep yang paling banyak dipelajari karena dampaknya yang sangat merusak, yaitu The Dark Triad. Ini adalah gabungan dari 3 sifat kepribadian yang jika bersatu akan menciptakan sosok manipulator paling ulung di planet ini. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas sebuah teori akademis, kita akan membedah bagaimana para predator sosial ini beroperasi di tengah-tengah kita melalui kacamata psikologi kegelapan. Kita akan masuk ke dalam labirin pikiran yang paling kelam untuk memahami mengapa mereka melakukannya, bagaimana mereka memilih korbannya, dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa menyadari bahwa Anda sedang menjadi target mereka sebelum semuanya terlambat. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang melihat kerentanan bukan sebagai hal yang harus dilindungi, melainkan sebagai peluang untuk dieksploitasi. Itulah inti dari apa yang kita pelajari hari ini. Para ilmuwan membagi Dark Triad ini menjadi 3 pilar utama. Pertama, ada narsisme yang haus akan pemujaan. Kedua, ada Machiavellianism yang percaya bahwa hasil akhir menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga, yang paling berbahaya adalah psikopati, yaitu ketiadaan empati yang total. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda pasti akan mengenali orang seperti itu dengan mudah, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Para pemilik sifat ini tidak terlihat seperti penjahat di film-film. Mereka bisa jadi adalah bos yang paling ambisius, pasangan yang paling perhatian di awal hubungan, atau tokoh publik yang paling karismatik. Mereka ada di mana-mana, bergerak dalam bayang-bayang psikologi kegelapan, dan mereka mungkin sedang memperhatikan pola perilaku Anda saat ini. Mari kita mulai dengan pilar pertama, narsisme. Namun, lupakan sejenak stereotip tentang orang yang hanya hobi berfoto di depan cermin. Narsisme dalam konteks ini jauh lebih dalam dari sekadar kesombongan. Ini adalah tentang kebutuhan patologis untuk merasa superior di atas orang lain. Seorang narsistik tidak hanya ingin menjadi yang terbaik, mereka merasa berhak untuk menjadi satu-satunya yang dipuja. Dalam sebuah percakapan, perhatikan bagaimana mereka selalu menarik tali kendali untuk kembali ke diri mereka sendiri. Mereka adalah ahli dalam memutarbalikkan fakta sehingga Anda merasa bersalah atas kesalahan yang sebenarnya mereka lakukan. Pernahkah Anda merasa bahwa pendapat Anda perlahan-lahan mulai tidak berarti saat berbicara dengan seseorang? Itulah salah satu teknik manipulasi yang sangat umum. Mereka akan membuat Anda meragukan ingatan Anda, meragukan kewarasan Anda, hingga akhirnya Anda hanya bergantung pada persepsi mereka untuk memahami realitas. Inilah pondasi pertama dari kontrol mereka, menghancurkan kepercayaan diri Anda hingga tak bersisa. Setelah kita membahas tentang narsisme yang haus akan pujian, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih dingin dan penuh perhitungan. Kita akan membahas tentang Machiavellianism. Jika seorang narsistik bertindak karena ego, maka seorang Machiavellian bertindak karena strategi. Mungkin Anda sering merasa ada seseorang di lingkungan Anda yang selalu berhasil mendapatkan apa yang ia mau tanpa harus banyak bicara. Orang ini tidak butuh panggung, tidak butuh tepuk tangan, dan seringkali terlihat sangat rendah hati.
Namun, di balik ketenangan itu, ada pikiran yang sedang bekerja seperti pemain catur. Bagi mereka, hidup ini adalah papan permainan, dan setiap orang di sekitar mereka adalah bidak yang bisa digerakkan. Inilah inti dari Machiavellianism, keyakinan bahwa hasil akhir jauh lebih penting daripada cara yang digunakan. Mereka tidak peduli apakah cara yang mereka pakai itu jujur atau tidak, asalkan tujuan mereka tercapai. Mereka adalah ahli dalam memisahkan emosi dari logika. Saat orang lain merasa ragu karena rasa kasihan, seorang Machiavellian tetap fokus pada kepentingannya sendiri. Mari kita bedah bagaimana cara mereka bekerja dalam kehidupan nyata agar Anda bisa memahaminya dengan jelas. Ciri pertama yang paling menonjol adalah kemampuan mereka untuk mengamati tanpa terlihat. Seorang Machiavellian adalah pendengar yang sangat baik, tapi tujuannya bukan untuk berempati. Mereka mendengarkan untuk memetakan siapa Anda. Mereka ingin tahu apa yang membuat Anda merasa takut, apa yang membuat Anda merasa bangga, dan siapa saja orang-orang yang Anda percayai. Informasi ini mereka simpan dengan rapi di dalam kepala mereka, hanya untuk digunakan saat mereka butuh menekan atau mengarahkan Anda di masa depan. Ciri kedua adalah teknik manipulasi halus. Mereka jarang memaksa atau mengancam secara langsung. Sebaliknya, mereka akan membuat sebuah situasi di mana Anda merasa bahwa keputusan yang Anda ambil adalah ide Anda sendiri, padahal sebenarnya itu adalah rencana mereka. Sebagai contoh, bayangkan seorang rekan kerja yang tiba-tiba sangat mendukung proyek Anda. Ia memberikan masukan, membantu Anda lembur, dan terlihat sangat tulus. Namun, di balik itu, ia sebenarnya sedang mengarahkan proyek tersebut agar sesuai dengan kepentingannya, atau mungkin ia sedang membiarkan Anda melakukan semua kesalahan agar nantinya ia bisa tampil sebagai penyelamat di depan atasan. Bagi mereka, kebaikan adalah sebuah alat investasi. Jika mereka membantu Anda hari ini, itu karena mereka tahu bahwa Anda akan menjadi aset yang sangat berharga untuk disembelih atau dimanfaatkan di kemudian hari. Ciri ketiga adalah muka dua yang sempurna. Mereka bisa menjadi orang yang paling hangat dan paling membantu saat berada di depan Anda. Namun, jika menjatuhkan Anda secara diam-diam bisa memberikan mereka keuntungan lebih besar, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Mereka bisa menyebarkan rumor kecil yang merusak reputasi Anda tanpa pernah terlihat sebagai sumbernya. Mereka sangat ahli dalam menjaga tangan mereka tetap bersih dari kesalahan. Hal yang paling sulit dipahami dari karakter ini adalah kesabaran mereka. Kebanyakan manipulator bertindak karena emosi sesaat, tapi tidak dengan Machiavellian. Mereka bisa menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk membangun satu rencana besar. Mereka tidak butuh kemenangan kecil jika itu bisa membahayakan rencana besar mereka. Bagi mereka, nilai-nilai seperti persahabatan, cinta, atau kesetiaan hanyalah alat untuk mempermudah urusan. Mereka akan terlihat setia selama kesetiaan itu menguntungkan mereka. Begitu kesetiaan itu tidak lagi berguna, mereka akan pergi tanpa penjelasan dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jadi, ketika Anda bertemu dengan seseorang yang tampak terlalu mengerti Anda, selalu tenang di situasi sulit, dan selalu muncul di saat yang tepat untuk membantu namun dengan cara yang penuh perhitungan, Anda harus mulai waspada. Anda mungkin tidak sedang berhadapan dengan seorang teman, melainkan dengan seorang perancang strategi yang sedang melihat Anda sebagai salah satu langkah menuju tujuannya. Ingatlah, kekuatan terbesar mereka bukan pada kekerasan, melainkan pada kemampuan mereka untuk tetap tidak terlihat saat mereka sedang mengendalikan hidup Anda. Setelah kita membahas narsisme yang haus pujian dan Machiavellianism yang penuh siasat, sekarang kita sampai pada bagian yang paling ekstrim dari segitiga kegelapan ini. Kita akan membahas tentang psikopati. Jika dua sifat sebelumnya masih memiliki sedikit sisi kemanusiaan, psikopati adalah area di mana emosi benar-benar menghilang.
Mungkin saat mendengar kata psikopat, yang terlintas di pikiran Anda adalah sosok penjahat di film-film horor. Namun, realitanya jauh lebih menakutkan karena mereka sangat sulit dikenali. Seorang psikopat tidak selalu terlihat jahat. Sebaliknya, mereka seringkali menjadi orang yang paling menarik, paling berani, dan paling karismatik yang pernah Anda temui. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran mereka? Perbedaan mendasar antara seorang psikopat dengan manusia normal adalah ketiadaan empati. Bayangkan sebuah radio yang tidak bisa menangkap sinyal. Itulah cara kerja otak mereka terhadap perasaan orang lain. Mereka bisa melihat seseorang menangis, menderita, atau kesakitan tanpa merasakan apapun di dalam hati mereka. Bagi mereka, air mata Anda hanyalah sekadar data, bukan sesuatu yang perlu dikasihani. Ciri pertama yang harus Anda pahami adalah karisma yang menyesatkan. Karena mereka tidak bisa merasakan emosi secara alami, mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar bagaimana cara berpura-pura menjadi manusia normal. Mereka belajar kapan harus tersenyum, kapan harus menunjukkan tatapan sedih, dan kapan harus terlihat peduli. Mereka adalah aktor terbaik di dunia. Mereka menggunakan karisma ini untuk menurunkan pertahanan Anda, membuat Anda merasa sangat nyaman, hingga akhirnya Anda memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mereka. Ciri kedua adalah ketiadaan rasa bersalah. Pernahkah Anda merasa tidak enak hati setelah melakukan kesalahan kecil? Seorang psikopat tidak memiliki perasaan itu. Mereka bisa berbohong tepat di depan wajah Anda, tanpa ada perubahan pada detak jantung atau nada bicara mereka. Mereka sangat tenang di bawah tekanan karena mereka tidak memiliki rasa takut akan konsekuensi moral. Bagi mereka, aturan dibuat untuk dilanggar dan orang lain ada untuk digunakan. Dalam sebuah hubungan, baik itu asmara maupun pertemanan, seorang psikopat biasanya mengikuti pola 3 tahap yang sangat merusak. Tahap pertama adalah pemujaan. Di awal, mereka akan membuat Anda merasa seperti orang paling spesial di dunia. Mereka akan menghujani Anda dengan perhatian dan pujian yang luar biasa. Ini dilakukan agar Anda bergantung secara emosional kepada mereka. Tahap kedua adalah penurunan nilai. Begitu mereka merasa sudah mendapatkan apa yang mereka mau, entah itu uang, kekuasaan, atau sekadar hiburan, sikap mereka akan berubah drastis secara tiba-tiba. Mereka mulai meremehkan Anda, mengabaikan perasaan Anda, dan membuat Anda merasa tidak berharga. Tahap terakhir adalah pembuangan. Tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun, mereka akan meninggalkan Anda begitu saja saat Anda dianggap sudah tidak lagi berguna. Mereka tidak akan menoleh ke belakang, dan mereka tidak akan peduli seberapa hancur perasaan yang Anda alami. Mereka akan langsung berpindah ke target baru, seolah-olah Anda tidak pernah ada dalam hidup mereka. Inilah yang membuat psikopati menjadi bagian paling berbahaya dalam psikologi kegelapan. Mereka tidak memiliki rem emosional. Mereka bertindak hanya berdasarkan kepuasan pribadi, tanpa peduli pada kerusakan yang mereka timbulkan pada orang lain. Mereka melihat kebaikan Anda sebagai celah dan kejujuran Anda sebagai senjata yang bisa mereka gunakan untuk melawan Anda kembali. Memahami hal ini sangat penting, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar Anda sadar bahwa ada orang-orang yang memang tidak memiliki hati nurani. Kebaikan yang Anda berikan tidak akan pernah bisa mengubah mereka, karena mereka tidak melihat dunia dengan perasaan, melainkan dengan perhitungan tentang siapa yang bisa mereka kendalikan selanjutnya. Kita telah menyelusuri labirin gelap dari narsisme, Machiavellianism, hingga psikopati. Satu pertanyaan besar mungkin muncul di benak Anda. Mengapa kita perlu mengetahui semua ini? Apakah hanya untuk merasa takut terhadap orang-orang di sekitar kita? Jawabannya adalah tidak.
Pengetahuan tentang psikologi kegelapan bukan bertujuan untuk membuat Anda menjadi pribadi yang paranoid, melainkan untuk memberi Anda perisai. Di dunia yang penuh dengan interaksi kompleks, memahami cara kerja manipulator adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa Anda tidak menjadi bidak dalam permainan mereka. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri dari pengaruh dark triad ini? Langkah pertama yang paling krusial adalah mempercayai intuisi Anda. Seringkali, tubuh kita menyadari adanya bahaya jauh sebelum logika kita mampu menjelaskannya. Jika Anda merasa ada sesuatu yang salah atau terasa terlalu sempurna pada seseorang yang baru Anda kenal, jangan abaikan perasaan itu. Manipulator seringkali bekerja dengan cara menidurkan nalar Anda melalui pesona buatan. Jika intuisi Anda berteriak untuk waspada, berhentilah sejenak dan amati polanya dengan lebih teliti. Langkah kedua adalah menetapkan batasan yang tegas. Para pemilik sifat dark triad sangat ahli dalam mencari celah. Mereka akan mencoba melanggar batasan kecil dalam hidup Anda untuk melihat sejauh mana Anda bisa dikendalikan. Ketika Anda berani berkata tidak tanpa rasa bersalah, Anda sebenarnya sedang menunjukkan bahwa Anda bukanlah target yang mudah untuk dimanipulasi. Ingatlah, orang yang marah saat Anda menetapkan batasan adalah orang yang paling diuntungkan jika Anda tidak memiliki batasan tersebut. Langkah ketiga, jangan mencoba memperbaiki mereka. Ini adalah jebakan yang paling sering memakan korban. Banyak orang terjebak dalam hubungan beracun karena merasa bisa mengubah seorang narsistik atau psikopat dengan cinta dan kesabaran. Namun kenyataannya, sifat-sifat ini adalah bagian mendalam dari kepribadian mereka. Anda tidak bisa menyembuhkan seseorang yang bahkan tidak merasa bahwa dirinya memiliki masalah. Fokuslah untuk menyelamatkan diri Anda sendiri, bukan mengubah orang yang hanya melihat Anda sebagai alat. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa sisi gelap adalah bagian dari spektrum manusia. Namun, dengan memahami kegelapan, kita justru bisa lebih menghargai cahaya. Kita belajar untuk lebih menghargai empati yang tulus, kejujuran yang jujur, dan hubungan yang dibangun atas dasar rasa hormat bukan kendali. Dunia ini mungkin memiliki sudut-sudut yang gelap, namun dengan pengetahuan yang tepat, Anda tidak perlu tersesat di dalamnya. Tetaplah waspada, tetaplah berempati, namun jangan pernah biarkan empati Anda menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin menghancurkan Anda. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk melindungi kesehatan mental dan kehidupan sosial Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.